Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Latif dari NIM 201010501687. Saya dari kelas 04 SMJP 030. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu pertemuan ketujuh sosiologi yang berjudul Pola Hidup dan Status Ekonomi. Pengertian pola hidup. Pola hidup adalah pola-pola tindakan yang membedakan antara satu orang dengan orang lainnya. Bentuk-bentuk gaya hidup. Satu, industri gaya hidup. Dalam abad gaya hidup, penampilan diri itu justru mengalami estetisasi. Kamu bergaya, maka kamu ada. Adalah ungkapan yang kemungkinan cocok untuk melukiskan kecenderungan manusia modern akan gaya. Iklan gaya hidup. Dua, di mana era globalisasi informasi seperti sekarang ini yang berperan besar sebagai bentuk budaya citra atau image culture dan budaya citra rasa atau taste culture adalah gempuran iklan yang menawarkan gaya visual yang kadang-kadang mempesona dan memabukkan. Tiga, public relation dan regionalisme gaya hidup. Pemikiran mutakhir dalam dunia promosi sampai pada kesimpulan bahwa dalam budaya berbasis selebriti atau celebrity based culture, para selebriti membantu dalam membentukkan identitas dari para konsumen kontemporer. Empat, gaya hidup mandiri. Kemandirian adalah mampu hidup tanpa bergantungan mutlak kepada sesuatu yang lain. Untuk itu, diperlukan kemampuan untuk mengenali kelebihan dan kekurangan diri sendiri, serta berstrategi dengan berkelebihan dan kekurangan tersebut untuk mencapai tujuan. 5. Gaya hidup hedonis. Gaya hidup hedonis adalah suatu pola hidup yang aktivitasnya untuk mencari kesenangan, seperti lebih banyaknya menghabiskan waktu di luar rumah, lebih banyak bermain, senang pada keramaian kota, senang membeli barang mahal yang disenanginya, serta selalu ingin menjadi pusat perhatian. Faktor yang mempengaruhi gaya hidup. A. Faktor internal. Satu, sikap. Sikap berarti suatu keadaan jiwa dan keadaan pikir yang dipersiapkan untuk memberikan tanggapan terhadap sesuatu. Melalui sikap, individu memberi respon positif atau negatif terhadap gaya. Dua, pengalaman dan pengamatan. Pengalaman mempengaruhi pengamatan sosial dalam tingkah laku. Pengalaman diperoleh dari tindakan di masa lalu. Tiga, kepribadian. Kepribadian adalah konfigurasi karakteristik individu dan cara perilaku yang menentukan perbedaan perilaku dari setiap individu. Empat, konsep diri. Konsep diri sebagai inti dari pola kepribadian akan menentukan perilaku individu dalam menghadapi permasalahan hidupnya. 5. Motif. Jika motif seseorang terhadap kebutuhan akan pressure itu besar, maka akan membentuk gaya hidup yang cenderung mengarah kepada gaya hidup hedonisme. 6. Persepsi. Persepsi adalah proses di mana seseorang memiliki, mengatur, dan menginterpretasikan informasi untuk membentuk suatu gambar yang berarti mengenai dunia. B. Faktor eksternal. 1. Kelompok referensi. Kelompok referensi adalah kelompok yang memberikan pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang. 2. Keluarga. Keluarga memegang peran terbesar dan terlama dalam pembentukan sikap dan perilaku individu. Hal ini karena pola asuh orang tua akan membentuk kebiasaan anak yang secara tidak langsung mempengaruhi pola hidupnya. 3. Kelas sosial. Ada dua unsur pokok dalam sistem sosial pembagian kelas dalam masyarakat, yaitu kedudukan dan peran. Hierarki kelas hidup sosial masyarakat berdasarkan pilihan gaya hidup. 4. Kebudayaan. Kebudayaan yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh individu sebagai anggota masyarakat. Definisi status ekonomi. Status adalah posisi peringkat yang didefinisikan secara sosial yang diberikan kepada kelompok atau anggota oleh orang. Klarifikasi status ekonomi. 1. Pekerjaan. Pekerjaan utama misalnya pekerjaan pertanian dan pekerjaan tambahan misalnya pekerjaan musiman. 2. Pendapatan keluarga, yaitu gaji, industri rumah tangga, pertanian pangan, non-pangan, dan hutang. 3. Kekayaan yang terlihat seperti tanah, jumlah ternak, perahu, mesin jahit, kendaraan, radio, TV, dan lain-lain. 4. Pengeluaran atau anggaran, yaitu pengeluaran untuk makan, pakaian, menyewa, minyak atau bahan bakar, listrik, pendidikan, transportasi, rekreasi, hadiah atau persembahan. 5. Harga makanan tergantung pada pasar dan variasi musiman. Faktor yang mempengaruhi status ekonomi, pendidikan, pekerjaan, keadaan ekonomi, pendapatan.
Menurut Friedman 2004, faktor mempengaruhi ekonomi sedang seorang itu adalah satu pendidikan. Pendidikan berarti bimbingan yang diberikan oleh seseorang terhadap perkembangan orang lain menuju ke arah suatu cita-cita tertentu. Makin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka makin mudah memperoleh pekerjaan sehingga dapat banyak pula hasil yang diperoleh. Sebaliknya, pendidikan yang kurang akan menghambat sikap seseorang terhadap nilai yang baru dikenal. Dua, pekerjaan. Pekerjaan adalah simbol status seseorang dalam masyarakat. Pekerjaan adalah jabatan untuk memperoleh uang dalam memenuhi kebutuhan hidup dan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang ia inginkan. Tiga, keadaan ekonomi. Kondisi ekonomi yang rendah tidak dapat mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Empat, pendapatan. Pendapatan adalah hasil yang diperoleh dari kerja atau usaha yang telah dilakukan. Pendapatan akan mempengaruhi gaya hidup seseorang. Orang atau keluarga yang mempunyai status ekonomi atau pendapatan yang lebih tinggi akan memperhatikan gaya hidup yang mewah, misalnya seperti konsumtif karena mampu membeli semua yang dibutuhkan bila dibandingkan dengan status ekonomi yang ke bawah. Tingkat ekonomi. Aristoteles sangat kaya miskin. Yang sangat kaya itu merupakan kelompok terpencil dalam masyarakat. Mereka terdiri dari pengusaha, tuan tanah, dan bangsawan. Kalau golongan kaya merupakan golongan yang cukup banyak terdapat di masyarakat. Mereka terdiri dari para pedagang dan sebagainya. Golongan miskin merupakan golongan terbanyak dalam masyarakat, kebanyakan rakyat biasa. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.